ya. Mungkin teman-teman sebagian ada yang puasa, ada yang sedang apa ya, sedang haid atau lain sebagainya kan. Semoga tetap semangat dalam menjalani pelatihan kali ini. Baik teman-teman semua, untuk pelatihan kemarin gimana perasaannya? Pusingkah atau seru atau punya cerita apa kira-kira? Barangkali ada yang ingin berkomentar. Pusing, Kak. Ada lagi nggak selain pusing? Barangkali ada jawaban lain atau terlalu dasar gitu ya? Oh iya, siap, nggak apa-apa ya Anjariani ya. Oke, kita lanjutkan serial selanjutnya yang mana kita masih berkecumbu dengan materi HTML. Teman-teman ada yang udah ini nggak kira-kira kemarin kan sempat dikasih sedikit tugas gitu. Barangkali ada yang sempat untuk eksplorasi berkenaan HTML. Barangkali ada nggak kiranya yang sudah mengerjakan? Dari beberapa orang di sini, Alvina, Anjariani, Ardian, Elsa, yang lainnya barangkali Hilya Tumila, Iswanto, Neisa, Nurudin Ahmad, kira-kira ada yang ini nggak? Ada yang ngerjain ya eksplorasi berkenaan HTML kemarin, kira-kira ada nggak? Belum, Kak. Belum dicoba. Oh, belum dicoba. Oke, oke, nggak apa-apa ya. Bentar ya. Oke, kemudian nggak apa-apa teman-teman, semisal masih belum paling besok ya teman-teman bisa maksimalkan, itu pun dengan hari berikutnya masih ada waktu ya, selama nanti ada kesempatan buat mid project. Oh ada itu Siti Anissa sambil ngelihat tutorial YouTube ya. Jadi di YouTube udah ada ya teman-teman, saya sharekan gitu ya. Teman-teman bisa lakukan kembali. Itu sebagai sebetulnya mau teman-teman yang sudah pernah ataupun expert dalam pembuatan website, ya HTML itu pasti aja nemuin gitu ya, flashback kembali dengan tag-tag yang ada gitu ya. Oke, saya akan share screen ya. Udah kelihatan semuanya? Udah, Aman Kak. ya? Aman. Oke, kita lanjutkan dalam serial HTML. Ini kita bikin cepat soalnya sebetulnya dalam tag HTML itu banyak ya. Tapi dalam kesempatan kali ini dengan waktu yang cukup terbatas, tapi kita coba yang inti-intinya saja gitu ya. Gitu, oke, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini HTML juga ternyata itu digunakan pula ya, tagnya masih ingat kan tag ya, tag itu salah satu perintah yang teman-teman lakukan ketika menginstruksikan ya pada kondisi tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan image ya. Jadi image yang tersedia itu nantinya teman-teman panggil gitu ya dengan tag image. Ya, ini nih image. Dengan lokasinya di mana contohnya kan gitu. Nah, ini lokasinya itu bisa per folder. Nah, dengan file utamanya tuh paling belakang gitu ya, dengan ekstensi, ini ekstensi ya. Jadi teman-teman belakangnya pasti ada .jpg, apa gitu ya.
anggap aja belakangnya .png gitu, karena saya akan contohkan dengan yang .png ya, di dalam folder tertentu gitu ya, seperti itu. Dan nanti kita coba combine-kan dengan beberapa atribut ya, baik itu atribut yang rata kiri, rata kanan, rata atas, atau rata bawah gitu ya. Baik, kita coba. Silakan teman-teman buka kembali VS Code-nya yang kemarin teman-teman sudah install dan teman-teman sedikit mencobanya. Pertama kita buat lagi dengan file latihan 2 .html. Kemudian sebentar ya, teman-teman bisa bikin folder ya. Taruh nama foldernya aset ya. Gitu. Nah, aset di dalamnya teman-teman nanti masukkan gambar. Teman-teman silakan cari gambar yang sekiranya dirasa keren atau cukup, ya nanti teman-teman bisa pindahkan. Cara pindahkannya gimana? Banyak hal sebetulnya ya. Tapi saya coba secara biasa gitu ya. Salah satu contohnya itu di sini. Ya, anggap aja ada contohnya, kan pelatihan pertemuan 1 gitu ya. Anggap di dalam eh, folder ya, folder tertentu teman-teman taruh di latihan ya. Teman-teman masukkan di folder aset. Gitu. Silakan ganti juga namanya, taruh apa nih? Banyak hal teman-teman sesuaikan. Yang penting teman-teman bisa sesuai gitu ya nama fotonya seperti itu. Contohnya pamflet. Ya. Habis itu teman-teman kalau udah kayak gitu kembali lagi ke VS Code ya. Latihan 2. Seperti biasa panggil dulu HTML-nya. Kemudian teman-teman eh, bisa masukkan judul dulu ya. Dengan H1. Kemudian teman-teman isi dengan image ya bawahnya. Gitu ya. Contohnya di folder aset ya ada pamflet. Tuh. Dengan ALT itu kalau misalkan filenya itu nggak kebaca dia bakal nampilin teks ya. Dengan ukuran, nah ukuran ini teman-teman bisa sesuaikan gitu ya, mau ukurannya ukuran presisi ataupun ukuran apa ya sebutnya itu ukuran apa ya responsif ya, responsif itu dia ketika diperlebar posisi si layar dia akan menyesuaikan, tapi kita coba dulu yang spesifik. Nah, di sini yang spesifik biasanya digunakan pixel gitu ya. Gimana Kak kalau sentimeter bisa aja ataupun yang lainnya, tapi di sini biasanya untuk ukuran dalam satuan grafik itu biasanya pixel ya, pixel. Ya, contohnya 300 px. Width itu panjangnya ya, jadi panjang dari kiri ke kanan. Pun dengan height itu adalah dari atas ke bawah gitu ya, tingginya berapa. Taruh 300 px.
Gitu ya, kayak gitu. Baik, kalau udah kayak gitu, teman-teman bisa panggil ya. Nah, seperti itu. Teman-teman udah bisa kiranya kalau ada masalah silahkan sampaikan di kolom chat ya. Kalau sudah sampai situ aman berarti ya. Teman-teman bisa mengikutinya dengan lancar. Aman kiranya nggak ada masalah. Kalau aman silakan respon ya di kolom chat. Anjir orang mungkin Oh, masukin ini ya, foto ke asetnya gitu ya. Foto ke asetnya itu taruh nih teman-teman punya foto. Fotonya di mana kira-kira bebas ya. Contoh teman-teman punya foto di folder apa gitu ya. Nah, teman-teman pindahkan gitu ya. Mana ya? Nah, pindahkan ke folder ini kan sejajar ya antara folder sama file ya, file si HTML-nya, file si websitenya gitu ya. Habis itu teman-teman, oh nggak ada ya, bentar. Pointernya ada nggak ini? Kelihatan nggak? Nah, ini agak error nih. Nah, teman-teman bisa pindahkan ya, bebas fotonya mau di mana gitu ya. Tapi teman-teman alangkah lebih baik supaya nggak berceceran, simpen di folder. Kalau nggak juga sebetulnya bisa sejajar, tapi kesannya kayak kurang elok gitu ya. Taruh gini, teman-teman bisa kayak gini, ataupun gini. Teman-teman bisa masukkan aset itu kan anggap aja direktori ataupun tempat penyimpanan yang mana untuk menambahkan sesuatu. Taruh dalam aset itu teman-teman pengen bikin folder lagi. Namanya image. Silahkan gitu ya. Bisa disimpan di situ ya. Jadi posisinya tuh nanti kan karena banyak hal yang bisa dikaitkan tuh teman-teman supaya nggak repot, nggak pusing, jadi bikin folder juga gitu ya, biar rapi. Nah, dalam aset ada image gitu ya, kayak gitu. Kalau dasar-dasar bisa teman-teman, Kak, saya sebelum ke folder pengen nyobain dulu yang di sejajar antara file sama si fotonya gitu ya. Nih, contoh langsung panggil pamflet ya. Ini kalau misalkan di posisinya di sejajar sama si file HTML-nya. Tuh kelihatan di sini juga ya. Kayak gitu. Dan hasilnya sama aja sebetulnya tuh. Ngerubah. Cuman ya bedanya cuman posisi penyimpanannya gitu ya yang nantinya dikaitkan atau dilingkan dalam halaman HTML kayak gitu. Lalu kalau misalkan Kak saya pengen nyobain yang tadi kayak Kakak gitu ya, yang sekiranya ada folder, folder aset, kemudian ada folder image, kemudian ada folder pamflet di dalamnya, gitu. Silahkan kayak gini. Hasilnya sama aja gitu ya. Sudah aman sampai sini kiranya? Oke, siap. Ada lagi aman kan ya? Belum sampai keringetan ini soalnya nih. Kemudian teman-teman seputar image, teman-teman juga bisa merubah ukuran ya, ukuran dari width-nya.
Width itu panjang, lagi-lagi kita sampaikan bahwa width itu panjang, ini sambil belajar bahasa Inggris juga ya. Jadi sebetulnya belajar website itu sebetulnya banyak belajar bahasa Inggris juga, dengan istilah-istilah, dengan keyword-keyword tertentu yang sekiranya relevan dengan bahasa Inggris. Gimana Kak kalau misalkan bahasa Indonesia gitu ya, ya sebetulnya karena yang membuatnya ataupun mendeklarasikan adanya HTML ini kan orang luar gitu ya, orang barat gitu, yang menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Taruh ini ganti sama apa nih ya, persen contohnya 100%. Coba teman-teman ganti 100%. Gitu. Save. Habis itu kita lihat hasilnya. Nah, kalau 100% dia akan menyesuaikan dengan layar. Gitu ya, menyesuaikan dengan layar. Taruh teman-teman pakai notebook, ya 100%-nya menyesuaikan dengan notebooknya juga gitu kan ya. Pun kalau misalkan teman-teman pakai layar PC dengan ukuran insinya yang besar, gitu ya. Sama juga menyesuaikan 100% gitu ya. Coba aman kan kira-kira teman-teman coba? Kalau aman silakan kasih respon. Nah, bagaimana mengeceknya kalau misalkan, Kak, benar nggak 100% nih? Oke, kita buktikan. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek di browser, gitu ya, ini browser nih. Teman-teman pengen mengecek, gitu ya, posisi tag HTML-nya di mana, tinggal klik kanan, lalu inspeksi. Kalau di Chrome itu ada inspect elemen, ya, ada inspect elemen. Nah, ini kelihatan nih di bawah. Kelihatan nggak kira-kira nih? Kan ada kan? Tuh. Ini title nih, ada juga kebaca dia. Duh, kurang gede. Nah, dia akan menunjukkan juga posisinya di mana gitu kan. H1 berarti di situ. Terus kalau image gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan ini saya pakai ini ya, pakai Mozilla ya. Mozilla Firefox. Firefox yang developer. Kemudian kita cek statusnya dia sebetulnya itu menyesuaikan dengan layar enggak nih? Bentar ya, saya lupa nih posisinya di mana. Oh, ini nih. Nah, gitu ya. Tuh, dia mau gimana pun juga layarnya dengan insinya seperti ini. Ya, taruh ukurannya ukuran apa nih? Ukuran mobile ya, ukuran HP atau smartphone gitu ya. iPhone 12 Pro Max. Tuh, dia nggak bakalan ini ya. Gepeng, nggak bakalan gepeng soalnya pakai persen gitu ya. Karena memang ukuran dari gambarnya presisi. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang si H1 dia bakal menyesuaikan dengan layar gitu ya. Bakal kalau misalkan dia udah mentok ya dia ke bawah gitu kan. Tuh, apalagi nih kira-kira. Oke, kayak gitu bisa kan ya, aman? Semoga teman-teman bisa mencobanya ya. Kemudian kalau misalkan sudah bisa, coba kita rubah dengan skema yang lain ya. Nah, biasanya banyak satuan-satuannya nih. Anggap aja ini nih ya, kita selain dari persen bisa auto. Ya, maksudnya gimana, Kak? Jadi ada beberapa ukuran tertentu yang mengisyaratkan kita harus menggunakan auto. Jadi dia itu kan auto itu ukuran asli ya. Ukuran asli yang mana ketika dia bersinggungan dengan persen, dia panjangnya atau lebarnya bakal apa ya?
sesuai dengan yang aslinya gitu ya. Mungkin kita contohkan dengan contoh yang lain barangkali ya. Nah, kita rubah ini dengan auto. Persen auto, kemudian kita coba dengan pixel mungkin ya. Tadi 300 px. Kemudian satu lagi bisa pakai, sebenarnya banyak ya status dalam grafik itu, bisa pakai VW ya. Contohnya 5 VW ini auto bisa gitu ya, atau 5 VW samain. Kemudian ada lagi rem ya, 5 rem. Banyak sebetulnya status-statusnya itu. Nah, mungkin yang ini agak beda, kita coba tambah foto yang lain yang sekiranya itu dia bakal kelihatan hasilnya. Aduh, apa aja ada foto yang panjang, kita masukkan ke latihan, ke aset, image, ada pamflet, kita ganti pamflet 1 ya. Anggap kita bikin pamflet 1 dengan ukuran panjang ke bawah. Ini beda file ya. Pamflet 1 itu. Terus yang mana tadi ya? Yang ini deh kayaknya. Yang bawah, pamflet 1. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, yang ini yang atas kan dia pakai pixel ya tadi. Yang 300 pixel. Tuh. Dia pakai pixel itu kan ukuran yang baku ya. Kemudian ini yang persen ya. Persen yang ini. Kemudian ada juga yang lain, ada ukuran pamflet dengan headnya auto. Dia bakal menyesuaikan ukuran ke bawahnya tuh ya. Nah, gimana Kak kalau misalkan yang pamflet ini eh, width-nya itu jangan pakai persen, tapi pakai pixel ya, silahkan. Anggap teman-teman punya ukuran yang udah baku gitu ya. Yang mana ketika berubah itu dia panjangnya, ketika panjangnya berubah, ukuran si tingginya itu otomatis gitu ya, auto. Taruh ada 100 px. Nah, gimana pun juga ketika dia panjangnya 100 px, ini dia akan menyesuaikan gitu kan ya dari tingginya. Ini kalau yang rem ke VW kecil banget ya, 5 VW. Anggap ganti 100. Dia bakal nampak nggak ya? 100.
Nah, coba kita bandingkan ya. Ketika ukurannya diperkecil, tuh. Dia ya baku tetap. Beda kalau misalkan dia pakai persen gitu. Kayak gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya, anggap kita pengen mungkin salah satu dibikin inspirasi ya, maksudnya kita bikin komentar, tinggal di blog ini bisa juga nih. Kita bisa nggak mengaktifkan dari tag yang digunakan tinggal di blog, kemudian ketik kontrol slash. Mana lagi kira-kira nih yang mau di ini? Ngap ini nih. Nah, secara tidak langsung ketika teman-teman memblok seperti ini dan memberikan komentar, dia otomatis nggak aktif ya. Save, kita lihat hasilnya. Nah, ya. Sampai sini bisa mengikuti teman-teman. Aman kiranya? Kalau misalkan aman, silakan di kolom komentar ya, kasih respon. Aman kiranya teman-teman? Halo? Alvina aman kiranya? Nggak ada masalah? Kemudian Anjariani, Ardian, Fahrina, Hilya, Indah, Kiswanto, Neisha, Nurudin, Siti Anissa aman kiranya? Nggak ada masalah ya? Oke, siap. Kalau aman, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Mana ya? Kita akan bersinggungan dengan atribut. Atribut ini dalam tag juga dia beberapa tag itu dia memiliki atribut ataupun hal yang mesti diatur. Ya, salah satunya image. Nah, dalam image ini teman-teman bisa menggunakan perataan ya dalam posisi teks dan image. Nah, salah satu contohnya seperti ini ya. Anggap kita punya apa? Punya image ya. Punya image ya, tag image. Kemudian dia aligennya ya, aligen itu perataan. Tuh, perataannya seperti apa? Ini bisa kita coba ya. Nah, ini kalau left berarti sebelah kiri, right kanan, bottom bawah, top di atas ya, center di tengah. Ya nanti hasilnya kurang lebih seperti tadi. Nah, ini kita coba. Kelihatan nggak segini? Kalau nggak kelihatan komentar ya. Ini kita bikin taruh nih. Kita bikin image lagi.
Mungkin bisa yang tadi kita gunakan sebetulnya. Nah, nganoidnya 100% bisa 100%. Kalau persen kegedean ya kayaknya. Mungkin bisa ya kayak 300 aja lah. Hit 300 px. Kemudian bisa ini bisa ya di dalamnya dalam P mungkin ya. Kita gunakan dalam P, kita pindahkan ke atas. Nah, di situ kita tambahkan teks mungkin ya. Teksnya bebas. Nah, ini udah ada teksnya. Habis itu kita coba kasih perasaan. Baik, kita lihat hasilnya. Mana ya? Bentar ya. Kita kembali ke mode normal. Nah, ini kalau misalkan lab nih, yang tadi. Ke mode normal seperti ini, dia posisinya di samping teks ya, kalau align left. Kalau align ganti kita alignnya right, right. Kita lihat hasilnya, boom, dia akan sebelah kanan ya. Nah, kanan ya, di kanan teks. Kemudian selain dari itu kita coba apa lagi ya? Top ya, top. Nah, dia bakal di atas nih posisinya. Kemudian ada bottom. Nah, ya posisinya si teks dengan image itu ya si image-nya itu di atas karena sifatnya dia eh, bottom atau top nih. Oh, berarti bottom ya. Dia membawahi teks seperti itu. Kemudian ada center. Kalau center dia pertengahan nih. Jadi kalau misalkan teksnya diperbanyak kayaknya kelihatan ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak kiranya? Kalau misalkan aman kita lanjut ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau ada yang ketinggalan kasih tahu ya. Nah, di sini sebetulnya teman-teman bisa ini juga ya memasukkan video ya, video, audio, teman-teman bisa masukkan juga di tag-nya. Gitu ya. Kalau video dengan video, audio dengan audio. Karena apa di HTML juga sudah tersedia fiturnya. Jadi teman-teman bisa memasukkan tag-nya gitu ya. Kita coba kiranya ya yang video. Video ya.
Sumbernya sebenarnya sumber itu bisa offline, bisa online ya. Kalau online taruh kita ngambil di YouTube ya, barangkali bisa nih. Kayaknya bisa deh. YouTube. Itu dari YouTube. Mana ya kira-kira? Contoh ini dari cakran ya. Nah, cara mengambilnya itu biasanya pakai Embed ya. Kira bisa nggak ya ini ya? Kita lihat hasilnya. Nah, nggak nampak ya. Sebetulnya teman-teman bisa langsung juga ya memindahkan di sini. Nah, ada juga tag iframe. Nah, ini memang tag khusus juga yang salah satunya di YouTube juga tersedia gitu ya. Kalau kita ambil juga si embednya itu, nah ya, pajang papers kan ya, bentar ya. Hmm, nah, kita coba ya yang tag HTML yang ngambil dari YouTube ya. Kita coba cari. Ternyata ada juga, ini salah satu contohnya. Anggap kita ngambilnya ini nih, salah satu contohnya ya, yang udah di ke embed. Nah, muncul nggak ya? Ada yang salah nggak kira-kira nih? Apa mesti pakai iframe gitu ya? Atau video itu biasanya sih kalau video dia video itu untuk yang internal ya. Jadi kalau yang taruh teman-teman punya video di folder apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai video. Kalau misalkan dia YouTube, salah satunya bisa pakai iframe gitu. Lalu bisa juga kalau misalkan yang lainnya audio, bisa audio.
Harus nyari dulu ininya nih, filenya dulu. Taruh kita download dulu ya. Duh, ini saya mencontohkan hal-hal yang kurang ini ya, tapi nggak apa-apa, ini buat pembelajaran aja sebetulnya ya. Kita unduh, coba ya. Kemudian coba kita yang satu lagi, yang audio. Ya Rasulullah. Lama nggak ya kira-kira ya? Bentar ya. Kelihatan nih. Mana ya? Barangkali ada video, video. Anggap ini ada video ya. Oh, video ini. Kita simpan di folder video contohnya ya. Kita rubah contoh video. Kita coba ya, cari save video, contoh video 300 save. Coba ya. Ya nampak gak ya kira-kira ya? Moga-moga nampak ini ya. Nah, nampak kan? Coba di autoplay, bisa nggak ya autoplay ya? Nanti kita coba lagi ya. Kurang lebih kayak gitu sih ya untuk memasukkan video gitu ya. Lalu audio juga bisa teman-teman masukkan, taruh ada folder audio. Kemana audio ya? Bukan audio nih. Sebetulnya fungsinya sama aja sih ya, kurang lebih kayak gitu, mau audio mau video ya. Tinggal masukkan foldernya gitu ya. Tinggal cari nanti ya. Coba ya. Teman-teman bisa belajar juga lewat Wetri School ya, buat cari-cari tag yang digunakan nantinya. Itu. Ini salah satu contohnya ketika teman-teman audio control ya, yang lebih seperti ini nih tagnya. Jadi memang memfasilitasi multimedia juga gitu ya. Sampai sini aman ya. Ada pertanyaan kiranya? Teman-teman barangkali atau ada yang kelewat? Kalau ada yang kelewat bisa di kolom komentar ya.
Kita masuk ke materi berikutnya. Oke, lanjut kita masuk ke CSS, Cascading Style Sheet ya. Jadi sebetulnya CSS ini adalah bagian tersendiri untuk apa ya, skincare-nya mungkin ya, salah satu skincare-nya ketika ingin website itu glowing gitu ya. Kasarnya kayak gitu. Teman-teman biasanya yang biasa skincare-an ya ternyata website juga dia punya skincare tersendiri. Yang mana kalau misalkan rumah itu udah ada tuh ya struktur dasarnya, pintunya, terus lantainya, temboknya tuh ya yang udah kebangun, ternyata pengen dipercantik. Nah, ini salah satunya namanya itu CSS, Cascading Style Sheet. Ya, yang mana fungsinya itu untuk mempercantik, memperindah dari tag yang kita gunakan. Jadi kenapa menggunakan CSS? Ya, tadi kan kita masih ini ya kasar banget, cuman ada tagnya gitu ya, ada struktur dasarnya, nggak ada warna-warni gimana gitu ya. Nah, ternyata dengan CSS ini ialah untuk menentukan gaya halaman website ya. Termasuk desain, tata letak, dan variasi tampilan untuk berbagai perangkat dan ukuran layar. Gitu ya. Jadi bisa dikustomisasi sesuai dengan peruntukan teman-teman semua. Nih, contohnya seperti ini. Teman-teman bisa ini ya, diketik ya ini ya. Di mana memang untuk deklarasi dari CSS itu sebetulnya ada yang lewat satu halaman, itu ya, maksudnya satu halaman tuh teman-teman bersatu antara CSS dengan HTML-nya, ataupun beda, kalau beda di-link-kan biasanya ya, kayak gitu. Dengan posisinya itu secara umum, bentar ya, ada selektor. Nah, selektor itu tag-nya ya biasanya. Kemudian ada properti, jangan lupa ya pakai kurung buka biasanya. Kurung kurawal, buka sama tutup. Yang tutup kan di pojok. Kalau bukanya kan ini properti, properti itu adalah instruksinya, gitu ya. Taruh pengen nambahin warna, itu titik dua dengan apa value atau isinya mau apa gitu ya. Taruh mau warnanya warna biru. Habis itu jangan lupa pakai titik koma untuk mengakhiri dari deklarasi. Kemudian pengen tambah deklarasi yang lain ya. Tinggal masukkan propertinya ya, instruksi mau apa. Kemudian value-nya juga. Itu kurang lebih kayak gitu. Baik, kita coba ya. Ini silakan kalau pengen mencoba nih, teman-teman. Jadi kan si tag-nya itu si tag H1 sama P. Ya, anggap teman-teman punya tag H1 sama P yang pengen dipercantik. Taruh si H1-nya itu dia pengen dikasih warna putih dengan teks di tengah. Resikonya kalau nggak pakai background, dia itu nggak bakalan kelihatan. Nah, gimana caranya Kak supaya kelihatan? Teman-teman kalau secara umum di body, ini body nih, teman-teman tambah instruksi CSS-nya. Background color mau apa? Contohnya light blue, ya mau red atau apa. Ataupun teman-teman bisa menggunakan varian dari kode warna. Kode warna kan banyak kayak RGB atau eh, hexa atau RGBA atau yang lainnya ya kayak gitu. Coba teman-teman ketik ya. Kalau ada yang sudah si respon ya.
Kalau ada yang sudah silakan ya untuk respon di sini ya, di kolom chat. Ada yang sudah kiranya Alvina, Anjariani, Ardian, Farina, Hilyatu Mila, Indah, Kiswanto, Nurudin, Siti Anissa kiranya sudah mencoba ini. Ada yang sudah? Atau ada kendala kira-kira? Kalau ada kendala silakan ini ya, sampaikan ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, ternyata selektor dalam elemen CSS itu ada kurang lebih ada beberapa ya. Ada dari ID, selektor elemen ya. Kemudian ada yang lain juga. Ada kelas ya. Kalau selektor elemen itu secara umum ya. Tinggal tagnya apa, kemudian kurung buka, kurung tutup. Itu ada selektor ID, ID diawali dengan ini, Udah cenah dengan DB-mu. tagar Tadi ya. jam 4 sampai. Kemudian ada kelas ya. Ada kelas ini. Nah, kelas ini dia tandanya tuh pakai titik ya. Apa yang membedakannya kelas dengan ID? Nah, kalau yang ID ketika pemanggilan dia itu di tagnya itu tambahkan ID sama dengan titik 2 kutip 2 ya. Kemudian nama ID-nya apa? Nah, lalu ketika memanggilnya itu dia akan ke atasnya itu ke CSS-nya itu menggunakan tagar ya. Menggunakan tagar yang sesuai gitu ya. Kemudian ada juga tadi ya ada kelas. Kalau kelas itu dia menggunakan di tag-nya itu ada kelas sama dengan apa namanya contohnya kan gitu. Ini nama kelasnya center gitu ya. Jadi ketika pemanggilnya tuh dengan sesuaikan gitu ya. Dan jangan lupa kalau misalkan di dalam satu file yang sama itu salah satu pemanggilannya tuh pakai style ya awalnya CSS-nya. Nah, bedanya kalau misalkan yang kelas itu apa nih ya bedanya? Yaitu diberikan pada banyak elemen HTML dan dapat dipanggil dengan sekaligus. Sedangkan ID hanya bekerja pada satu penanda saja. Maksudnya satu nama ID dapat diberikan pada satu elemen saja. Gitu ya. Kalau misalkan yang eh, center dia bisa digunakan oleh yang lain. Tapi kalau yang ID itu biasanya khusus ya kayak gitu. Kemudian ada selektor universal ya. Kalau yang universal ini dia semuanya ya, biasanya khusus buat teks atau warna gitu ya. Sehingga semua yang oleh CSS gunakan dia akan merubah tagnya gitu ya, baik yang tag H1 atau P gitu ya.
dia secara otomatis akan berubah. Silakan untuk dicoba ya. Nah, kemudian ada juga selektor child ya, yang mana dia punya turunan gitu ya. Dengan P, dengan B, dia keduanya itu bisa digunakan ya. Kemudian ada juga selektor descendant ya. Jadi mampu menentukan tag tertentu di dalam tag induknya, sehingga sektor ini bisa digunakan apabila banyak tag di dalamnya. Itu. Jadi ini bisa istilahnya nantinya itu yang akan diberikan instruksinya biasanya di dalamnya gitu ya. Posisinya di mana kan gitu, biasanya kayak gitu. Kemudian ada juga yang sibling ya. Memang mesti dicoba nih oleh teman-teman ya, nanti kita praktek gitu ya. Kemudian ada penumpukan CSS ya. Kemudian ada spesifik CSS. Lalu oh ya, ada instruksi important juga ya. Kalau misalkan important ini biasanya taruh nih di instruksi CSS itu ada dua ya, ada dua yang sama. Ketika menggunakan important, dia akan memaksakan ya, yang mana yang dikasih important itu yang diprioritaskan. Akan mengalahkan yang lainnya. Kemudian ada inheritance ya. Lalu ada yang lain ya, pengelompokan CSS. Taruh pengen eh, beberapa item tag itu pengen dikasih sentuhan tertentu, warna atau posisi, tinggal kasih koma gitu ya. Contoh H1, H2, P gitu ya. Ini kan di badinya H1, H2, P gitu ya, dengan salah satu varian dalamnya ada rata ya, rata tengah dengan warna merah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk tata cara penulisan, teman-teman bisa gunakan dengan beberapa, ada yang eksternal, ada yang inline, ya, ada yang internal, ya. Kalau yang eksternal itu di luar dari file, ya. Kita contohkan, contohnya ada H1, ini contoh CSS. Kemudian ada H2, H3, ada P. Kemudian teman-teman pengen mengcustomnya secara eksternal. Nah, tempatkan teman-teman di head ya. Lalu masukkan dengan tag link ya. Bis itu posisinya di mana nih? Taruh kita bikin dulu folder CSS ya, di asset kita tambahkan folder namanya itu CSS. Kemudian kita tambahkan nama file style.css. Jadi kalau CSS itu belakangnya .css ya. Kayak gitu. Lalu kita mau mengcustom tadi yang H1. Satu color. Contohnya blue.
Kedua. Terus H3. Kemudian yang P. Oke, lalu bagaimana memanggilnya? Teman-teman balik lagi ke file HTML-nya. Kalau secara eksternal, dia di atas ya. Di atas head, ini ya, di dalam head, tambahkan link, style sheet, lalu posisinya di mana? Gitu kan? Save, lalu panggil ya. Nah, kayak gini. Kemudian ya, kita lanjutkan. Ini kalau yang eksternal ya. Kalau yang internal itu posisinya di head juga, tapi dia nggak menggunakan file CSS, hanya saja dia disempilkan stylenya di dalam HTML-nya. Itu namanya internal. Contohnya kayak gini. Satu color green. Oke, seperti itu. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya kalau misalkan yang apa tadi namanya? Internal. Kemudian yang terakhir ada namanya inline ya. Inline itu dia disempilkan dalam tagnya, gitu ya, langsung. Biasanya ini untuk tag-tag yang sifatnya itu simple ataupun nggak terlalu banyak varian untuk customisasinya. Kita coba. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kayak gitu ya. Sama aja sebetulnya. Hasilnya sama aja, tapi kita lihat antara eh, apa ya sebutnya tuh, kerapihan, pantasan, kiranya yang mana yang cocok gitu ya. Lalu gimana kalau misalkan yang mana nih kalau tiga-tiganya dipanggil, yang mana yang bakal kuat? Anggap kita balikan lagi ya.
Tiga-tiganya kita panggil yang inline, yang eksternal, yang internal. Kita panggil secara bersamaan, mana nih yang kiranya bakal nurut ya. Ternyata yang nurut itu yang inline ya. Ini nih. Gitu. Dia lebih nurut gitu ya. Lalu gimana kalau misalkan yang inline sama yang internal sama yang eksternal, mana yang lebih nurut? Aku temukan mobil. Nah, mana yang nurut kira-kira nih antara keduanya? Taruh ini black ya. Ternyata yang nurut itu internal ya. Jadi kalau misalkan yang eksternal ini, internal ini. Kalau misalkan diadu keduanya berarti yang kuat yang internal ya. Itu. Nah, gimana kalau misalkan taruh saya ingat-ingat lagi ya, important apakah bisa atau enggak ya? Bentar. Anggap H2-nya itu bukan tapi purple pakai important. Ya, kalau pakai important itu dia memaksakan biasanya. Nah, dia maksain taruh ada dua dua apa namanya tuh dua CSS yang internal atau eksternal atau inline ketika ditambahkan important itu dia memaksakan mana yang harus dipaksakan, mana yang harus diprioritaskan gitu kan. Itu mana yang harus disetujui oleh MK. Mana ya kan gitu. Sehingga teman-teman bisa menentukan nantinya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira untuk CSS dari pemanggilan sampai tadi teknik sebelumnya? Aman kira-kira? Dari Alvina, Anjaryani, Ardian, Fahrina, Hilyatul, Indah, Kiswanto, Nadia, Nurudin, Siti Anissa, kira-kira ada pertanyaan nggak? Aman kiranya sampai sini? Halo, aman kiranya kalau aman kita lanjutkan kembali. Berapa kira-kira sekarang? Ya, masih ada waktu. Kemudian ada komentar nih ya. Komentar juga penting agar codinganmu itu bisa diingat ya, baik oleh sendiri ataupun oleh orang lain ya. Kadang kita bikin nama CSS-nya itu baik kelas atau ID-nya itu mungkin beda persepsi ya dari berbagai orang. Nah, di situ bisa kita kasih penjelasan gitu ya. Sehingga itu orang lain bisa tahu, oh ini untuk yang mana gitu ya. Oh ini untuk si komentar, kontrol slash ya, kontrol tambah slash. Ini untuk paragraf satu. Kalau komentar itu ketika teman-teman gunakan komentar, nantinya itu dia nggak bakalan tercetak ya di hasilnya kayak gitu. Tapi memberikan kemudahan oleh teman-teman ketika pengen ini ya ngasih penjelasan gitu ya kayak gitu. Nah, warna teman-teman bisa juga memberikan varian. Ya, tadi kita udah coba
Anggap kita di sini bisa pakai background color, text color. Yang tadi barusan kita menggunakan color. Di manakah kalau sekarang kita menggunakan background color? Gitu ya. Di sini kalau menggunakan background color, ini bisa juga background color itu ngasih apa ya istilahnya? Kegunaan juga buat highlight atau buat background tertentu. Nah, kita lihat hasilnya. Boom. Jadi memang nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa menambahkan background color, color disesuaikan juga gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita lanjut kembali border color. Border itu biasanya untuk garis tepi ya. Nah, kita coba border border colornya ya. Kayak tadi. Ini aja deh. Nah, ini untuk garis tepi ya, border. Kalau border radius 10 px. Nah, dia akan sedikit lancip ya. Kemudian apa lagi ya? Taruh kasih margin. Padding aja ya. Padding. Paddingnya 2px. Kecilan nggak ya? Nah, ya. Dia memberikan jarak antara H1 dengan si garis tepinya gitu ya. Padding gitu. Oke, kemudian ada background color, background image ya. Kalau background URL ya, background image itu tinggal tambahkan background image URL di mana lokasinya. Kita contohkan. Contohnya di asset, di image, keluar nggak sih ya? Nah, ini kita keluar ya hasilnya kurang lebih kayak gini.
Kalau tambahkan lagi kemudian color right. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian ada text color ya. Tadi kita udah coba text elegant ya. Tadi udah kita coba. Tambah lagi bisa ya. Text elegant center. Nah, ini ke tengah nih. Lihat hasilnya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Oke, selanjutnya ini teman-teman masih bisa mengikuti ya. Ada yang ketinggalan nggak kira-kira? Kalau misalkan aman, silakan di kolom komentar ya. Kalau misalkan kecepatan, Kak, kecepatan, gitu ya. Silakan ya kasih tahu. Aman kiranya silakan kasih respon di kolom komentar ya kalau aman. Anjariani, Ardian, Hilya, Hilya, Indah, Iswanto, Nadia, Nurudin, Anissa, kira-kira aman nggak? Oke, siap. Oke, kalau aman kita lanjutkan lagi. Skenario itu bisa juga ya. Kalau memang ada link. Teman-teman kalau misalkan punya link tertentu, ya teman-teman pengen apa istilahnya ya, supaya nggak kelihatan amatiran banget gitu ya. Ada garis bawah, ada warna biru. Teman-teman bisa juga tambahkan text decoration dengan apa value-nya non. Contohnya di sini kita bikin button ya. Google.com klik gitu ya. Habis itu teman-teman bisa tambahkan sini text decoration non colornya white button kasih warna eh, color red ya. Kira-kira apa hasilnya kita coba. Nah,
Ini ya. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada apa? Nggak ada garis bawah. Beda kalau misalkan kita hilangkan ini kurang panjang ya klik sekarang. Nah, dia ada garis bawah ya, garis bawah warna warna biru lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman dia kasih apa sentuhan CSS tadi ya, tag A itu link ya. Nah, ini di dalam A mau ngisi kata-kata apa gitu kan. Nah, klik itu ya. Jadi kayak gitu ya. Kalau sudah kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke font family. Font ya. Bahkan sekedar untuk mengganti font juga ternyata bisa ya. Untuk mengganti nama font, mengganti ukuran font, mengganti style font, teman-teman bisa lakukan juga. Wah, kemana ya? Udah deh kayaknya materinya. Bentar ya. Kita coba tadi ya teksnya. Font ya. Tambah font family. Contohnya apa ya? Times. Poppins coba ya. Ada nggak ya Poppins? Kemudian font size-nya contoh 20 ya. Font style-nya kalik ya. Nah, lihat hasilnya. Nah, ya, keluar hasilnya. Nah, font juga sebetulnya banyak variannya nih. Font display, font varian, font stretch, banyak sebetulnya ya. Berkenaan tentang font. Kurang lebih seperti itu tentang CSS. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Halo? Dari Anjariani, Ardian, Hilya, Indah, Kiswanto, Nadia, Nurudin, Siti Anissa, ada yang tanyakan nggak kira-kira? Ada yang tanyakan? Kalau ada silahkan langsung ya, kalau enggak di kolom chat saja ya. Baik, seperti itu. Selanjutnya saya akan absen ya. Ya. Kemudian absensi, kita absen dulu. Nah,
Yang pertama Zahra nggak ada ya. Anjariani. Anjariani kemarin hadir nggak kira-kira? Hadir ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Hadir, Kak. Anissa bingung iya sih. Kebetulan kan banyak juga tag-tag nanti oleh Anissa coba-coba aja satu-satu nanti ya tag-tagnya. Kira-kira yang cocok buat nanti yang buat proyekan yang mana kira-kira kan gitu. Kemudian Ardian hadir ya. Ardian kemarin hadir nggak sih? Oh, Kemarin saya ini Kak izin kemarin. izin ya. Nggih. Oke siap. Kalau bohong ya puasanya batal. Siap siap. Ilya, oke hadir ya. Indah, Indah kemarin hadir nggak sih? Kemarin aku hadir setengah, Kak, soalnya ada ngaji. Oh, terus siapa lagi? Iswanto ya. Iswanto kemarin hadir. Nadia hadir kemarin ya. Hadir, Kak. Nurudin kemarin hadir nggak sih? Halo Nurudin. Oh hadir ya. Halo Kak, halo. Hadir nggak kemarin? Hadir Kak. Kemudian Anjariani. Ada yang belum kesebut nggak sih kemarin yang nggak hadir? Kemarin yang hadir. Siva, Zahra, Michelle, Vivi, Emridwan, Repaldi. Repaldi kemarin hadir nggak? Kayaknya hadir deh kemarin ya. Sajili, Fitri, Putri Panda. Baik, kurang lebih berapa orang berarti ini yang hadir nih ya saat ini? Yaryani, Ardian, Hilya, Indah, apa ya. Sebetulnya sih teman-teman ya merugi juga sih kalau nggak hadir. Karena memang pelatihan ya ini. Siti Anissa belum ya. Siti Anissa. Siti Anissa udah tegis belum? Siti Anissa kemarin hadir nggak sih? Hmm. Ya. Baik, ada lagi yang belum ke absen. Kalau udah, mungkin cukup sekian. Tapi kalau misalkan teman-teman yang ini kan mungkin ada beberapa yang barengan ya, silakan ajak lagi atau ada yang keberatan tentang jam ini ya bisa didiskusikan gitu ya. Kurang lebih cukup sekian dari saya. Silahkan eksplorasi. Mungkin saya akan berikan tugas kepada kalian. Taruh kemarin kan teman-teman udah cerita ya, hari sekarang itu, hari hari kemarin kan dikasih tugas ya, untuk menceritakan harinya itu ada
cerita unik apa sih gitu kan ya. Silahkan berikan variatif ya, mau itu dari judul, isi, atau gambar ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cerita ya. Terlebih, oh ya, saya akan berikan ini juga, apa namanya tuh, memberikan informasi bahwa dalam website itu secara umum ya, strukturnya itu ada 3 ya. Bentar ya, saya mencari whiteboard. Whiteboard mana whiteboard ya? Oke. Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Ya. Jadi untuk secara umum dalam website itu dia itu ada 3 ya strukturnya tuh. Jadi gini ya, anggap ini website. Ini dalam body ya, dalam komponen isi. Sebetulnya ada footer, ada header ya. Kok footer sih? Header itu bagian atas. Ya, biasanya eh, ditempatkan beberapa elemen-elemen penting. Baik itu menu, kadang kadang suka ada menu di sini. Ataupun gambar ya, gambar carousel ataupun gambar yang bergerak bisa gitu ya, atau gambar header gitu ya. Nah, biasanya di atas. Kemudian ada konten. Sini kan konten nih. Konten kan variatif macam-macam, mau itu ada card ya. Tuh, ada card contohnya. Atau ada teks ya, atau ada button. Dan satu lagi footer. Footer itu biasanya informasi khusus berkenaan tentang websitenya ya, tapi secara singkat biasanya judul ya, di sini ada judul website ya, terus ada alamat gitu ya, ada alamat, mungkin ada link-link ya, ataupun ada maps ya, saya juga yang berkenaan tentang informasi resmi dari websitenya. Secara umum gitu pun bisa, Kak. Kalau yang modern modern katanya kan bisa dipotong-potong ya jadi komponen, itu silahkan gitu. Yang jelas secara umum strukturnya itu seperti itu. Adapun kalau misalkan ada yang berbeda ya mungkin bisa didiskusikan ataupun bagian dari pengembangan juga kan seperti itu. Baik, seperti itu ya. Ada yang belum ke absen? Cukup ya. Terakhir, seperti biasa silahkan open cam ya. Open kamera untuk teman-teman bisa, bentar ya, keluarnya gimana nih? Whiteboard, exiting whiteboard. Bentar ya. Oh ini ya. Ini barusan kelihatan nggak sih whiteboardnya? Kayak tadi cerita. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Yang lain kelihatan nggak sih? Kelihatan, Kak. Oke siap. Jangan-jangan dari tadi cerita nggak ada ini ya. Nggak ada hasilnya tadi. Baik, silakan open game teman-teman semua. Tunjukkan wajah yang penuh semangat untuk kali ini. Silakan.
Iswanto, Siti Anissa, Indah, silahkan. Bentar ya. Oke, kita hitung mundur ya. Sebentar ya. 3, 2, 1. Baik. Bentar ya, kita kirim fotonya langsung ke grup ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga teman-teman bisa eksplorasi lebih dalam. Paling rekomendasi dari saya ada salah satu website teman-teman bisa latihan ya. Bentar ya, saya coba tampilkan dulu ya. Mungkin teman-teman tadi merhatiin ya ada namanya Wet3School. Wet3School ini salah satu website yang menyediakan teman-teman bisa belajar secara eh, apa? Text by text ya, mulai dari HTML, CSS ataupun bahasa pemrograman yang lainnya. Itu ya. Contohnya di heading teman-teman bisa gunakan salah satu contohnya dan nanti diterapkan gitu ya. Ataupun mau coba dengan langsung ya ngetik silahkan ya gitu. Yang jelas ini sebagai salah satu wahana teman-teman belajar lebih dalam. Soalnya ya kalau 2 hari untuk belajar website dirasa kalau menurut saya kurang cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa eksplorasi lebih dalam, teman-teman silakan kustomisasi websitenya sesuai kebutuhan ya. Apalagi teman-teman kalau punya produk ingin menampilkan secara website secara sederhana landing page silahkan dengan HTML, CSS pun dengan varian yang lainnya dirasa cukup gitu ya. Oke, tadi saya bahas, anggap saja teman-teman udah kemarin kan yang HTML-nya ya, judulnya apa atau ada cerita apa atau gambar dan tinggal teman-teman tambahkan juga CSS-nya ya. Gitu. Sesuaikan dan lebih lengkapnya teman-teman bisa kunjungi di website tersebut atau sekedar langsung aja cari ya informasinya di Google gitu ya. Apapun itu yang jelas nanti saya tunggu ya hasilnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.